Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosin Saratain dengan NIM D1B020131, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan sedikit mengutip isi ceramah dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang mana penjelasannya tentang mengetuk pintu langit menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau menyampaikan surah Al-Isra ayat 1 yang menjelaskan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Surah Al-Isra diapit oleh dua surah. Karena hal tersebut, ketiga surah ini sering disebut surat tiga serangkai. Sebelum sah Al-Isra ada surat An-Nahl yang artinya lebah, yang menggambarkan kecerdasan intelektual. Dari surah ini Allah mendemonstrasikan serangga kecil bisa menciptakan sebuah sarang dan menghasilkan madu, dan dimaksud dengan penghasil madu yang mana madu tersebut dapat menyembuhkan segala penyakit. Kemudian ada surah Al-Isra, yang mana Isra dapat dijelaskan oleh akal mengenai perjalanan horizontal Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Palestina, dan Mi'raj tidak bisa dijangkau oleh akal, maka dari itu disebut wilayah keyakinan. Setelah surah Al-Isra, ini ada surah Al-Kahfi atau surah kecerdasan spiritual, kebanyakan isinya tak bisa dijangkau oleh akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa yang bisa melakukan Mi'raj bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tetapi siapapun yang menghambahkan dirinya kepada Allah, maka dia memiliki potensi untuk Mi'raj. Cara untuk mendekatkan diri ke Tuhan dengan cara sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ada dua macam, sujud simbiolik dan ada sujud hakikat. Sujud simbiolik yaitu sujud yang menyentuhkan kepalanya ke lantai, sedangkan sujud hakikat adalah sujud yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung atas segala problematika kehidupan. Dalam sholat, kedua sujud ini harus dilakukan karena tidak sah sholat jika tidak sujud. Sholat hakikatnya adalah berserah diri sekaligus mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka dari itu sholat kita harus khusyuk. Kekhusyukan sholat dimulai dari saat berwudu, dan hakikat berwudu itu sendiri adalah untuk membersihkan diri kita dari hadas kecil dan hadas besar yang mengotori tubuh kita. Kita membasuh tangan, kita membasuh kepala, maka membersihkan apa saja hal-hal yang buruk yang kita lihat. Ketika kita membasuh tangan, maka dengan berwudu dapat membersihkan kita dari apa aja yang telah kita lakukan dengan tangan kita. Ketika kita membasuh kaki, maka dapat membersihkan apa aja yang kita lakukan oleh kaki kita. Orang-orang yang dapat menggapai langit adalah orang-orang yang hanya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Syarat lainnya yaitu laila atau malam hari. Kita harus meningkatkan kualitas laila kita, karena saat malam hari itulah kita dapat beribadah dengan khusyuk karena bebas dari keributan. Kita harus menguasai Al-Quran jika ingin mendaki langit, serta kita harus menghaluskan budi pekerti kita dan membersihkan diri kita dari hal-hal yang negatif. Al-Quran ibarat tiket masuk ke surga. Jadi orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran insya Allah masuk surga. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.